segenap pengurus yang ada di markas dakwah ini bahwa benar pada 2015 saya bersama Pak Romenor itu adalah calon wali kota dan calon wakil wali kota setelah di akhir tugas saya sebagai wakil wali kota. Bahwa apa yang menjadi situasi pada saat 2015 sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda tantangan-tantangan Tanjung Balai dengan saat ini. Bahwa pada saat itu kami belum bisa memenangkan kompetisi karena memang ada isu narasi yang pada saat itu nyambung ke pemikiran rakyat Tanjung Balai. Di akhir tugas kami memang agak vulgar soal mutasi-mutasi jabatan di Kota Tanjung Balai. Bisa saja praktek-praktek seperti itu di berbagai daerah lain juga terjadi. Tetapi karena pemimpin kota kita ini dengan predikat ulama, ustadz dan lain sebagainya, mungkin kurang rapi dan lain sebagainya, ekspektasi masyarakat terlalu tinggi kepada seorang ulama, sehingga kalau melakukan sedikit kesalahan pun akan menjadi buah bibir, khususnya di dalam proses mutasi-mutasi, termasuk isu jual beli jabatan di akhir-akhir masa tugas kami saat itu. Maka yang namanya event politik tentu mana yang menjadi isu itulah yang akan dilahirkan isu antitesa. Jadi antitesa saat itu yang menyambung ke pemikiran rakyat, kalau dipilih orang yang sudah matang secara ekonomi, itu tidak mungkin lagi ada praktek-praktek jual beli jabatan. Dan pemikiran itu nyambung ke masyarakat. Sebagai antitesa di penghujung pernikahan. Ini karena latar belakang itu dari memang itulah latar belakang itu saya kenapa maju gitu. Nanti saya ceritakan. Begitu kita tidak memenangkan pertandingan kompetisi, kita pun ikhlas tidak melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi karena rakyat telah menentukan pilihan. Ya sudah, kami saya dengan Pak Romenor ya sudah, kita berikan dukungan terbaik kepada calon terpilih yang pada saat itu diusung lewat jalur independen. Bahkan karena kami sama-sama kader partai yang sama di kepemimpinan Partai Golkar agar mendapat dukungan legislatif, maka kepemimpinan partai pun kita ya secara mulus kita mohonkan kepada wali kota terpilih untuk bisa memimpin partai ke depan. Jadi karena ini sudah menjadi pilihan rakyat, kita memberikan dukungan. Persoalan tidak terpilih itu sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Sebenarnya sampai 2025 tahun ketua, isu-isu itu hampir tidak tahu rakyat. Saya tidak tahu apakah praktek ini terjadi atau tidak. Saya tidak tahu. Tapi pada pemilu 2020, kami yang dikalahkan itu tidak disebut-sebut lagi, tidak dibicarakan lagi. Sudah 5 tahun 2020, Rolela Rahab tidak lagi menjadi pembicaraan di tengah-tengah masyarakat menghadapi Pilkada 2020. Berjalanlah sesuai dengan kemudian terpilih kembali dengan pasangan yang berbeda. Tetapi setahun berikutnya tahun 2021 terjadi sesuatu yang sebenarnya tidak perlu terjadi, maka pemimpin kota ini mendapat kecelakaan, musibah, ditangkap oleh penegak hukum KPK dengan isu yang tadi, antitesa tadi, yaitu jual beli jabatan. Dengan adanya itu, maka teringatlah masyarakat yang kemarin istilah orang Tanjung Balai tak botol cerita dulu. Kalau yang mapat tak pakai begitu, tak botol. Jadi teringatlah orang dengan tokoh-tokoh yang dikalahkan pada saat itu, termasuklah kami. Maka ada podcast, sekarang podcastnya tak nyambung dengan pewawancaranya Pak Ucok Stiker. Nah, jadi sampai-sampai kami sudah keliling kelurahan ini dan lain sebagainya, harus Rolela Rahab turun gunung.